Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang materi listrik dinamis, yaitu tentang hukum Ohm. Nah, apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm itu adalah kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar. Jadi hukum Ohm ini menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Nah, hukum Ohm secara matematika atau secara matematis dia dapat dinyatakan dengan persamaan bahwa V sama dengan I dikalikan dengan R, di mana V itu adalah tegangan, satuannya adalah volt, kemudian I itu adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan R itu adalah hambatan, satuannya itu adalah ohm. Ya. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah sumber tegangan ya, katakanlah baterai. Nah, ini ada sebuah baterai. Baterai ini kita hubungkan dengan sebuah hambatan listrik ya. Nah, kita hubungkan dengan sebuah hambatan listrik. Nah, ini ada sumber tegangannya V dan ini ada hambatannya, yaitu hambatan R. Nah, dari tegangan ini nanti akan mengalir yang namanya kuat arus. Nah, kuat arus akan mengalir melalui kawat penghantar ini dan melalui hambatan ini. Nah, menurut Ohm atau hukum Ohm, hubungan antara tegangan, kuat arus dan hambatan itu dirumuskan dengan V sama dengan I kali R. Nah, rumus ini masih bisa kita turunkan ya. Jika V itu sama dengan I kali R, nah kalian bisa gunakan segitiga ajaib ya, namanya segitiga ajaib. Kita bisa buatkan segitiganya untuk menurunkan rumusnya gitu ya. Nah, seperti ini bahwa V itu sama juga dengan I dikalikan dengan R. Nah, kalau kita ingin menentukan nilai I misalnya ya, kita ingin menentukan nilai I, kalian tinggal tutup I-nya dengan tangan, maka kita dapatkan V per R ya, V yang dibagi dengan R. Kalau kita ingin menentukan dengan R, nah kalian tutup lagi R-nya dengan tangan, berarti kita dapatkan V per I. Nah, ini adalah turunan ya dari rumus atau dari hukum Ohm tadi, bahwa V itu sama juga dengan I kali R, maka I sama dengan V kali R dan R sama dengan V kali I. Nah, berbicara tentang, nah ini kan tadi adalah bentuk rangkaian ya, rangkaian listrik. Nah, ini adalah rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik. Jadi ada sumber tegangan di sini ya, dihubungkan dengan, jadi sebuah hambatan itu dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, di dalam sumber tegangannya nanti akan mengalir arus ya, atau kuat arus yang akan melewati sumber tegangan. Jadi ingat lagi, kuat arus itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif, begitu seterusnya. Nah, berbicara tentang rangkaian listrik ya, di dalam fisika itu ada yang kita kenal dengan rangkaian seri dan ada juga yang dikenal dengan rangkaian paralel. Nah, kita akan bahas next berikutnya adalah tentang rangkaian listrik. Berikutnya adalah tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada yang kita sebut dengan rangkaian seri dan ada namanya rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri, nah itu hambatannya disusun sejajar ya, sejajar dari kiri ke kanan gitu ya, berderet ya kan. Nah, di sini ada 3 buah hambatan R1, R2, R3 yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Nah, nanti akan mengalirkan sebuah arus ya, dari sumber tegangannya nanti akan mengalir arus listrik yang akan melewati hambatan R1, R2 dan R3. Nah, untuk hambatan yang dirangkai secara seri ini bisa kita gabungkan. Nah, bisa kita gabungkan menjadi satu, sehingga ketika digabungkan dia akan menjadi R total. Nah, untuk menentukan R total atau hambatan pengganti tadi yang sudah digabungkan, maka kita bisa gunakan rumus, karena dia seri berarti dia R totalnya nanti akan sama dengan R1 kita tambahkan dengan R2 ditambahkan dengan R3. Kalau ada lagi R4 ya kita tambahkan dengan R4, begitu seterusnya, atau sampai R yang ke N, asalkan dia dirangkainya secara seri atau sejajar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Nah, kemudian untuk menghitung R totalnya berarti tinggal kita jumlahkan saja. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di sini ini ada sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini kita katakan sebagai sumber tegangan totalnya atau V-totnya. Nanti akan mengalirkan kuat arus. Nah, I-nya berarti ini kita sebut dengan I totalnya. Ya, I total itu adalah kuat arus yang keluar dari sumber tegangan. Nah, setelah I totalnya ini keluar dari sumber tegangan, nanti dia akan melewati
ya melewati hambatan pertama ya kan, kemudian melewati hambatan kedua dan melewati hambatan yang ketiga, sehingga pada hambatan pertama ini juga terdapat kuat arus yang mengalir di situ yaitu I1. Di sini juga ada kuat arus yang mengalir di hambatan kedua yaitu I2, dan di sini juga ada kuat arus yang mengalir pada hambatan yang ketiga ya. Jadi I1 tadi apa? Yaitu kuat arus yang mengalir pada hambatan pertama, begitu dengan I2 dan I3 yaitu hambatan atau bukan hambatan ya, kuat arus yang mengalir pada R2 yaitu I2, dan I3 adalah kuat arus yang mengalir pada R3. Nah, bagaimana hubungan antara kuat arus total gitu ya dengan I1 dengan I2 dan I3? Kalau dia rangkaian seri, maka kuat arus totalnya atau I totalnya itu dia akan sama dengan nilai I1-nya, sama juga dengan nilai I2-nya, sama juga dengan nilai I3-nya, atau sampai I yang ke N, berapa banyak hambatan yang ada pada rangkaian tersebut. Jadi kalau kalian cara mudah menghafalnya ya, jadi kalau dia seri, kalian ibaratkan kuat arus itu seperti seperti air gitu ya, air yang mengalir di sebuah sungai ya. Jadi ketika airnya mengalir, nah mengalir seperti ini kan dia masuk ke I1. Kalau arus yang masuk itu atau I totalnya itu adalah 2 ampere misalnya, maka yang masuk ke I1 juga akan 2 ampere, yang masuk ke I2 itu juga akan 2 ampere. Karena kalau kita lihat ini kan seperti air gitu ya, dia mengalir masuk ke I1, keluar lagi, masuk lagi ke I2, keluar lagi, masuk lagi ke I3, keluar lagi. Nah, dia akan menuju ke kutub negatif, nanti akan mengalir lagi dari kutub positif ke kutub negatif, begitu seterusnya. Jadi kalau pada rangkaian seri, ingat I totalnya nanti akan sama dengan I1, sama dengan I2, dan sama juga dengan I3-nya. Sedangkan tegangannya, nah kita lihat lagi hubungan antara tegangan totalnya. Di sini kan punya tegangan total ya. Jadi kalau di sini ada I1, ada R1, otomatis ini juga akan ada tegangan 1, tegangan yang ada pada hambatan pertama. Sedangkan R2 dan I2 ini juga ada nanti namanya tegangan yang kedua, ya, tegangan pada hambatan kedua, dan di sini juga ada tegangan pada hambatan ketiga. Nah, bagaimana hubungan tegangan total dengan V1 dengan V2 dan V3? Nah, dia tegangan totalnya justru dia nanti akan sama dengan nilai tegangan pada hambatan pertama, nanti kita tambahkan dengan tegangan pada hambatan kedua, ditambahkan dengan tegangan pada hambatan yang ketiga, begitu seterusnya ya. Jadi kalau pada rangkaian seri itu kuat arus totalnya sama, sedangkan pada tegangan totalnya itu justru dia dijumlahkan ya, tegangan pada hambatan pertama dijumlahkan sampai tegangan pada hambatan keberapa misalnya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk rangkaian paralel. Ini cara menghafalnya sangat gampang sekali ya Sobat Excellent. Kalau rangkaian paralel berarti dia disusunnya itu secara paralel atau dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah. Nah, jadi ini untuk menghitung hambatan penggantinya atau hambatan totalnya, kita bisa gunakan rumus 1 per R total. Itu nanti akan sama dengan 1 per R1 ditambahkan dengan 1 per R2, kita tambahkan dengan 1 per R3 ya, 1 per R3 sampai R yang keberapa misalnya 1 per Rn ya. Nah, untuk kuat arus totalnya di sini, nah untuk kuat arus totalnya ingat ya, di sini nanti akan mengalir kuat arus pada hambatan pertama, kuat arus pada hambatan kedua, ini juga kuat arus pada hambatan yang ketiga. Nah, sekarang kalian perhatikan, tadi ibaratkan seperti arus itu atau arus listrik itu ibaratkan seperti air yang mengalir, dan kabel itu seperti sungai gitu ya. Jadi ketika dia mengalir, kuat arus yang keluar dari sumber tegangan mengalir melalui kabel ini, nah dia seperti ini kan. Nah, ini kan alirannya masih satu sungai ya, ini ibaratnya sungainya baru satu mengalir. Nah, sampai dia di sini itu dia sudah menemukan ada 3 lagi cabangnya kan, cabang pertama, cabang yang kedua, dan ini adalah cabang yang ketiga, sehingga arus listriknya terbagi dia. Ada yang masuk ke I1, ada yang masuk ke I2, dan ada yang masuk ke I3, sehingga I totalnya di sini akan berlaku hubungan bahwa I1 itu ditambahkan dengan I total nanti akan sama dengan I1 tambah I2 ditambahkan dengan I3 ditambahkan sampai I yang keberapa misalnya ya. Justru dia kebalikan. Kalau pada seri I totalnya sama, nah pada rangkaian paralel I totalnya justru adalah hasil penjumlahan dari kuat arus pada masing-masing hambatannya. Nah, justru yang sama itu adalah tegangan totalnya. Nah, dia kebalikan. Jadi tegangan total akan sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan sampai V yang ke N. Nah, berapa banyak hambatannya di situ ya. Nah, ini kalian harus ingat rumusnya. Nah, gampang sekali untuk mengingat rumusnya ya.
Jadi kalau pada seri kuat arusnya sama, tegangan totalnya adalah hasil jumlahnya, sedangkan pada rangkaian paralel justru tegangannya yang sama dan kuat arusnya yang merupakan hasil jumlah dari kuat arus pada masing-masing hambatannya. Oke, supaya kalian lebih paham, kalian lihat untuk contoh soal next pada video yang berikutnya.